Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan pertama, khususnya pelajaran PKN, Ibu akan langsung memberikan materi. Jadi, Ibu berharap pelajaran yang kalian terima itu tetap optimal. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat buat kalian yang telah memasuki semester akhir di Madrasah Tsanawiyah ini. Apalagi kalian sudah kelas 9, artinya sebentar lagi kalian akan lulus. Jadi waktu kalian belajar itu mungkin tidak sampai 1 tahun, hanya beberapa bulan saja. Mudahan ya lulus semua, amin. Meski situasi belajar kita yang serba online ini, Ibu harap kita juga tetap semangat belajarnya ya. Jangan jadikan alasan belajar di rumah ini membuat nilai kalian menurun. Karena kan kita masih punya tempat diskusi, kita punya grup kelas, terus ada guru-guru yang bisa membantu kalian jika kesulitan dalam pelajaran, masih ada yang membantu. Juga banyak sumber-sumber belajar yang lain. Ditambah lagi dengan internet ya, kalian bisa menggunakan handphone kalian, gadget kalian untuk mencari sumber informasi. Sangat luas sekali di internet itu. Nah, untuk materi di kelas 9 ini lebih kompleks ya dari kelas 7 dan 8. Untuk materi pertama ini dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kalian punya bukunya, kalian boleh buka bukunya di kelas 9 di bab pertama. Ibu akan menyampaikan materi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti atau ada yang bingung, ingin ditanyakan, silahkan nanti di bawah video ini akan Ibu berikan kolom komentar dan pertanyaan sendiri. Jadi kalian bisa tulis di situ pertanyaan kalian atau komentar kalian atau pendapat kalian mengenai apa yang Ibu tadi sudah jelaskan, atau kalian ada sesuatu nih yang kalian bingung, kalian bisa tanyakan di sana untuk mendapatkan nilai plus atau nilai tambahan. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jangan bilang pada nggak tahu ini gambar apa. Sudah tahu ya, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Dan jangan sampai kalian nggak tahu lagi lambang sila pertama apa. Ayo, lambang sila pertama apa? Lambang sila pertama itu nih, bintang. Jadi bintang adalah lambang sila pertama. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat itu ada kepala banteng. Yang kelima ada padi dan kapas. Itu sudah dijelaskan juga ya di materi kelas 1. Apa-apa aja sih makna dari lambang-lambang sila Pancasila tersebut. Jadi Ibu nggak akan menjelaskan lagi. Ini berapa sayapnya, berapa ekornya. Ibu tidak akan jelaskan lagi. Kita lanjut. Nah, di sini penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa yang pertama adalah 1945 sampai 1950. Nah, berarti ini adalah masa setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1950, Pancasila itu mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Ya, seperti Belanda. Bukan dari Belanda saja, tapi juga dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada beberapa yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nih di sini ada pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Artinya dalam 5 tahun sudah ada 5 pemberontakan yang terjadi di Indonesia untuk menjatuhkan Pancasila, merobohkan Pancasila sebagai pondasi bangsa.
Pemberontakan yang pertama ini adalah pemberontakan PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia ya. Partai Komunis Indonesia. Kalau ini beda lagi ya, beda dengan PKI yang gerakan G30 SPK ini beda lagi. Kalau pada tahun ini pada tahun 1948 itu di Madiun. Ya, jadi itu ada di Madiun. Siapa pimpinannya? Pimpinannya itu adalah Musso. Siapa Musso itu? Nah, Musso ini adalah tokoh PKI. Jadi, dia tokoh PKI pada tahun 1926. Nah, pada saat itu dia kabur ke luar negeri. Kalau pada saat 1926 itu kan negara Indonesia belum memproklamasikan kemerdekaan nih. Jadi, mereka menentang pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, akhirnya si Musso ini pergi ke luar negeri dan dia kembali lagi ke Indonesia melakukan pemberontakan. Pada saat 1948 dia memberontak untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Untungnya pemerintah waktu itu segera menumpas pemberontakan. Musso pada saat itu tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, selanjutnya lagi ada pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. DITII ini jadi dia bukan hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah aja, dia nanti pada masa berikutnya ini dia akan ada lagi pemberontakan yang lainnya. Tapi pada 5 tahun di 1945 sampai 1950 ini dia melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apa itu DITII? DITII itu adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dia itu berniat untuk mendirikan negara dengan dasar Islam. Nah, pimpinannya itu namanya Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo ini memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII. Tentaranya juga ada lagi ya, jadi tentaranya dia itu yang namanya Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan TII. Gerakan Darul Islam ini awalnya kan di Jawa Barat aja nih, tapi dia bergabung. Yang Kartosuwiryo ini kan dari Jawa Barat. Nah, di Jawa Tengah itu ada Amir Fathah. Nah, Amir Fathah ini dia yang memproklamasikan berdirinya Darul Islam di Jawa Tengah. Nah, yang di Jawa Tengah ini Darul Islam, yang di Jawa Barat ini ada Tentara Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan akhirnya dia bergabung membuat pemberontakan di dua wilayah ini. Dan untungnya ini juga segera ditumpas oleh tentara yang didukung oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya lagi di sini ada APRA. Apa itu APRA? APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, itu singkatannya ya. Itu didirikan oleh Raymond Westerling. Ini seperti perkumpulan prajurit ya. Jadi dia membuat suatu angkatan perang. Memang dia gunanya untuk memberontak. Sebagian prajurit APRA ini adalah prajurit KNIL. Sebelumnya kalian harus tahu dulu KNIL itu apa sih? KNIL ini adalah tentara Hindia Belanda. Jadi sebelum kemerdekaan, bahkan sesudah kemerdekaan, jadi Indonesia itu punya tentaranya itu namanya KNIL, tentara khusus yang menyerang rakyat Indonesia, itu namanya kan KNIL atau kepanjangannya bahasa Belandanya itu Koninklijke Nederlandse Indische Leger.
atau biasa kita bilang dengan Tentara Hindia Belanda. Tentara Hindia Belanda ini bukan hanya dari orang Belanda saja, tapi memang banyak pribumi. Kalau dulu kan dibilangnya pribumi sebelum kemerdekaan. Jadi orang asli pribumi. Jadi jangan dikira waktu kita dijajah itu ya, tentara itu dari Belanda saja, itu tidak. Jadi tentara itu ada juga yang dari orang asli Indonesia yang mengikut kepada orang Belanda. Salah satunya prajurit-prajurit KNIL, itu prajurit Belanda yang banyak dari orang Indonesia sendiri. Banyak orang Indonesia sendiri yang mendukung Belanda untuk memperluas wilayahnya di Indonesia, menguasai Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi si Raymond Westerling ini, tokoh militer Belanda, dia ini membuat APRA ini. APRA ini gunanya apa sih? Untuk membubarkan negara-negara bagian. Setelah kemerdekaan, Indonesia itu kan mendirikan sebuah negara serikat. Negara serikat ini terbagi atas beberapa negara bagian, contohnya negara Pasundan, terus ada Republik Maluku Selatan, ada juga negara Indonesia Timur. Nah, negara-negaranya ini memang masih negara-negara bagian, dan yang disatukan, yang pimpinannya itu kan Soekarno dari Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Jadi RIS ini punya negara-negara bagian lagi. Yang tadi seperti Ibu sebutkan negara-negaranya contohnya ya. Nah, jadi APRA ini mau membentuk negara sendiri. Sehingga pertama dia ini menguasai kota Bandung. Nah, berkat dukungan rakyat, dia ini berhasil ditumpas. Westerling ini kemudian melarikan diri ke luar negeri. Salah satu bentuk si APRA ini memberontak, dia berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Dia juga berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Tapi pemerintah Republik Indonesia pada saat itu RIS, pada saat itu pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan operasi militer namanya APRIS. Nah, APRIS ini melawan versus APRA. Kira-kira siapa yang menang? Nah, berkat dukungan masyarakat Indonesia, APRIS ini menang, win. Jadi APRA ini kalah. Jadi si Westerling kemudian melarikan diri ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada Andi Aziz. Ibu akan jelaskan tentang Andi Aziz ya. Nah, Andi Aziz ini nama orang ya. Nah, tadi kan Ibu juga sudah jelaskan apa itu KNIL. Andi Aziz ini juga salah satu mantan prajurit KNIL. Dia membuat operasi militer yang prajurit-prajuritnya itu dari prajurit KNIL, bekas-bekas dari KNIL dia satukan untuk memberontak di negara Indonesia Timur. Jadi dia ingin menguasai negara Indonesia Timur. Nah, pada saat itu Andi Aziz itu tidak menginginkan masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Nah, jadi dia juga menyatakan bahwa negara Indonesia Timur itu harus tetap berdiri. Dia tidak mau menyatukan negara Indonesia Timur ke negara RIS, padahal dia masih negara bagian dari RIS. Tapi kemudian ini juga berhasil ditumpas ya.
pemerintah pusat di RIS itu mengeluarkan ultimatum. Apa itu ultimatum? Ultimatum itu adalah peringatan, sebuah peringatan dengan ancaman. Jadi si ultimatumnya itu menyuruh si Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam atau selama 2 hari. Namun setelah batas tersebut, si Andi Aziz itu tidak ke Jakarta, tidak datang dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah dia melakukan pemberontakan di negara Indonesia Timur. Jadi akhirnya pemerintah pusat mengirimkan pasukan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz, dan akhirnya Andi Aziz menyerahkan diri. Tetapi pada saat itu pertempuran tetap terjadi pada saat Mei dan bulan Agustus 1950. Jadi selama masa ini, jadi selama dalam 5 tahun itu banyak pemberontakan yang terjadi. Artinya ini padahal kan kalau dipikir-pikir ini adalah setelah kemerdekaan nih. Harusnya kita merdeka kan dari penjajahan. Tapi di masa-masa ini kita juga masih belum merdeka. Bahkan pada masa-masa selanjutnya ini masih tetap terjadi pemberontakan. Nah, ini yang terakhir ada pemberontakan RMS. Pemerintah Republik RMS ini menolak untuk integrasi. Jadi mereka menolak untuk menyatu di bawah pimpinan RIS. Jadi dia ingin berdiri sendiri menjadi Republik Maluku Selatan. Nah, sebenarnya awalnya pemerintah ini merundingkan masalah RMS secara damai. Tetapi pemerintah RMS itu menolak. Akhirnya pemerintah itu juga mengirimkan ekspedisi militer lagi ke Maluku. Di RMS itu terdapat pemberontakan, dikasih surat damai, pemerintah RMS itu tidak mau. Akhirnya dirundingkan juga masih tidak mau. Nah, akhirnya dikirimlah ekspedisi militer ke Maluku. Akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan. Jadi ya, selain jumlah pemberontakan yang terjadi itu pada masa 5 tahun ini, penerapan Pancasila di Indonesia ini mendapat tantangan yang besar. Setelah kemerdekaan itu ya, kan setelah kemerdekaan kita kan memproklamasikan negara kita sebagai negara kesatuan, kemudian menjadi negara serikat. Karena memang pada saat itu kan sulit, menurut pemerintahan pada saat itu sulit karena kita baru merdeka, sedangkan kita belum mempunyai masih sifat-sifat kedaerahan, jadi sulit disatukan. Maka dibuatlah negara Indonesia Serikat. Ini gunanya apa? Agar nanti dibagi menjadi negara-negara bagian yang nanti dia mengurus, tapi tetap dipimpin oleh negara pusat atau negara Republik Indonesia Serikat sendiri. Contohnya negara di bawahnya ada negara-negara lagi, cuman negara-negara bagian di bawah ini tetap harus bertanggung jawab walaupun dia mengurus negaranya sendiri, tapi dia tetap bertanggung jawab kepada negara di atasnya karena dia berserikat. Nah, jadi ada 7 negara bagian dan daerah otonom pada saat itu di RIS ini berdasarkan konferensi meja bundar pada 2 November 1949. Yang tadi Ibu sudah sampaikan seperti negara Pasundan, Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Selatan, Republik Maluku Selatan. Nah ya, itu contohnya. Nah, Presiden Republik Indonesia Serikat itu Presiden Soekarno dan Perdana Menterinya itu Muhammad Hatta. Konstitusinya itu dipakai juga adalah konstitusi RIS. Ya, seperti yang kalian tahu juga ya, konstitusi di Indonesia itu berapa kali perubahan dari RIS,
Pertama kan di awalnya itu adalah Undang-Undang 1945. Kemudian karena negara kesatuan sulit disatukan, dibuatlah negara-negara bagian yang tetap berserikat. Kemudian dibuatlah Undang-Undang RIS dengan negara Republik Indonesia Serikat, dibagi oleh negara-negara bagian. Kemudian kembali lagi Undang-Undang Dasar Sementara, atau biasa yang disebut dengan itu mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Nah, Ibu rasa hanya sampai sini aja ya penjelasan Ibu. Ibu harap kalian mengerti atau malah seperti didongengin. Ya pokoknya mungkin ya kan sambil kalian mendengar, sambil kalian melihat, lebih sedikit memahami daripada hanya sekedar membaca. Kadang kan kalian juga malas membaca, tapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Dan ingat ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada di bawah video ini ada tanggapan-tanggapan, silahkan diisi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada beberapa kata mungkin Ibu nggak sadar, atau ketika Ibu mendengarkan baru Ibu paham, oh ada di sini yang salah, mohon dikoreksi dan kalian bisa berikan tanggapan apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.